Abu Usaid, seorang sahabat Nabi SAW, bercerita, "Indama ana jalisun baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saat saya duduk-duduk bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain, ja'ahu rajulun minal ansar. Ada seorang laki dari kalangan Ansar mendatangi Rasulullah. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya?" Ya Rasulullah, apakah ada celah untukku? Ada kesempatan untukku min birri awawiyah, untuk berbakti kepada kedua orang tuaku yang telah dulu meninggal dunia. Ya Rasulullah, apakah ada kesempatan? Apakah ada waktu untuk aku berbakti dan membalas budi-budi jasa-jasa orang tuaku yang telah meninggal dunia? Kemudian kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, na'am, nggih ara nikah. Khisalun arba'atun, kata Nabi, 4 perkara. Yang pertama, as-salatu alaihima, senantiasa doakan keduanya. Nah ini ke Bapak Ibu sekalian, aranjak selapu ta wajib akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Ibu bapak kita, saudara kita, saudari kita, bahkan anak kita sekalipun, pasti dan wajib hukumnya satu saat nanti akan meninggalkan kita. Maka ada 4 hal yang mesti kita selalu ingat untuk orang-orang tercinta yang telah lebih dahulu mendahului kita. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima, pacu-pacu doakan beliau. As-salat dalam lugatan, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa dimaknai dengan ad-doa, yaitu doa. Yang buat solat jenazah ni ke artinya berdoa. Kata ulama, yang pun dek tolak sujud, dek tolak ruku, dek tolak iktidal, karena tujuan utama dari solat jenazah itu adalah berdoa. Ini berdoa, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada orang mengatakan doa tidak sampai, itu sangat salah sekali. Itu sudah murka mata hatinya kalau mengatakan doa itu tidak sampai. Oke, beliau mengatakan doa itu sampai, tapi bacaan Al-Quran tidak sampai. Saat kita berdoa, Anda paling tahu arti doa si baca Tuan Guru nikah, Bapak Ibu sekalian, ya Allah, sampaikanlah bacaan pahala-pahala Al-Quran, pahala bacaan la ilaha illallah, pahala bacaan selawat dan lain sebagainya kepada sebut nama Nabi nikah. Sampai doa tadi pasti sampai. Yang buat suruh salat Nabi salat jenazah, tujuan utamanya berdoa. Nah ini yang pertama, gitu. Banyak-banyak doakan keduanya. Banyak-banyak doakan orang-orang tercinta yang telah meninggalkan kita. Kemudian yang kedua kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, al-istighfaru lahuma, banyak-banyak memohonkan mereka ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat, Bapak Ibu sekalian, diceritakan ada seseorang pergi ke kuburan, kemudian tiba-tiba ada salah satu dari penduduk kubur itu bangkit, kemudian mengatakan, al-istighfar ya ahlad dunia. Ingat-ingat istighfar wahai penduduk dunia masih hidup. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, entah mati jadi wasilah, jadi mati deh. Jadi boleh ya bondek teman ngerasa nih ke jak mulan kurang doang sadun kan ke. Anggih, arba'atun la ya'rifuha illa arba'atun. Kata ulama, 4 hal yang tidak diketahui nilainya kecuali oleh 4 orang. Yang pertama adalah qadrasyab la ya'rifuhu illa syuyukh, masa muda tidak akan diketahui nilainya kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Kita masih bajang ya sila yawah nikah. Kemudian yang kedua adalah la ya'rifu qadrasihah illa al-mardhah, tidak tahu nilai suatu kesehatan kecuali orang-orang yang sakit. Wah kesakit doang, empuk dah tahu Bapak Ibu sekalian. Macam mau kata berjanji terus mun sakit, jemaah pun kusihat din ku pacu layatan. Kin ku pacu tak selapu nah. Yang pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk salah seorang sahabat bernama kalau sana Akhwat. Ketika Nabi sampai di rumahnya sahabat yang sakit itu,
kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu, kondisimu? Kata Nabi, udah sehat atau enggak? Alhamdulillah bikhair ya Rasulullah. Oh nggih, alhamdulillah dia sehat ya Rasulullah. Oh ingat janji mek menuja bahasa Rasulullah. Ya, bingung terus sahabat nih, apa tuh yang berjanji pas yang sakit? Bingung. Akhirnya dilanjutkan oleh Rasulullah, biasanya kalau orang sakit, Bapak Ibu sekalian, si negeremon macam kan berjanji jemaah sehat ya jerakku wah lawan wayah no jemaah sehat ya pacu lalu layatan wah lu janji tepati janjimu, kata Nabi kepada sahabat itu, karena dengan sakit memang rata-rata. Nah ini yang kedua, tidak akan tahu nilai sakit kecuali orang sehat, kecuali orang-orang yang sakit. Wala ya'rifu qadral afiyah illa ahlul bala, tidak tahu nilainya afiyah kecuali orang-orang yang sedang dilanda oleh musibah. Kemudian yang terakhir, la ya'rifu qadral hayat illa al-mauta, tidak tahu nilai kehidupan kecuali orang-orang yang telah meninggal dunia. Melena tulak doang, Bapak Ibu sekalian. Kembali nampak namanya tulak, gina beramal soleh. Dalam Al-Quran disebutkan gina beramal soleh, gina bersedekah sila. Mumpung masih hidup, Bapak Ibu sekalian, terpacu-pacu. Nah, jadi kembali ke pembahasan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua adalah al-istighfaru lahuma, banyak-banyak memohonkan ampun untuk orang-orang yang telah meninggalkan kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima. Yang ketiga adalah menunaikan amanah dan menghormati, memuliakan kaum kerabat-kerabat dari orang tua yang telah meninggalkan kita, atau lebih umum lagi orang-orang tercinta yang meninggalkan kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah SAW adalah wasilatur rahimi, menyambung silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan terjadi persahabatan antara kita kecuali dengan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ini Bapak Ibu sekalian, ini 4 tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apabila ada orang tua, siapapun orang-orang tercinta yang telah meninggalkan kita, ingat yang 4. Selalu doakan, selalu mohonkan ampun, laksanakan amanah, muliakan teman-temannya, dan yang terakhir apa tadi? Menyambung silaturahim dengan sahabat, teman-teman beliau semasa masih hidup di atas dunia. Ini pesan yang nasihat untuk kita semua, wabil khusus untuk keluarga yang ditinggalkan oleh beliau.